pemirsa, kita bersiap untuk berangkat ke Mahakamulu. Yuk, ikut. Memulai perjalanan kami melewati rute darat dan melalui akses jalur Trans Kutai Kartanegara. Kalian tentu tidak asing dong dengan jembatan ini. Ini jembatan Kutai Kartanegara yang telah dibangun kembali pasca tragedi keruntuhannya 2011 silam. Melewati jalur Transkubar, tak semua jalan mulus. Kami harus ekstra hati-hati. Banyak jalur rusak, berlubang, dan berlumpur. Menghindari hal yang tidak diinginkan, kami berkali-kali bergantian mengemudi, agar perjalanan tetap aman. Tapi hati-hati guys, memasuki pemukiman penduduk, banyak kita temui hewan peliharaan warga yang berkeliaran di jalan. Kita baru sampai di Pelabuhan Tering. Kita lihat persiapan untuk nyebrang ke Mahakamulu. Pelabuhannya sederhana. Kalau mau istirahat, di sini ada beberapa penginapan termasuk rumah makan. Namun bagi Anda yang masih bersemangat, bisa melanjutkan perjalanan. Tuh kapalnya. Perjalanan kami lanjutkan dengan menyusuri Sungai Mahakam menggunakan speedboat. Tentu saja dengan jurumudi yang berpengalaman. Perjalanan dari sini menuju ke Mahakamulu membutuhkan 10 jerigen BBM. Tidak hanya di daratan, di sini pun ada tempat pengisian BBM secara terapung, khusus moda transportasi sungai. Hampir lupa guys, untuk menggunakan jasa speedboat ini, biayanya 300.000 per orang. Atau kalau mau lebih menikmati eksplor sungai, bisa menyewanya. Biayanya langsung nego sendiri. Speed kami pun melaju kencang, terdukung mesin berkekuatan yang diperkirakan 10 tenaga kuda. Ke Mahakamulu ada 3 proses pemeriksaan. Kita masuk di pos pemeriksaan pertama. Yuk! Pertama. Inilah alasan utama tim ke Mahulu. Melihat langsung ketatnya proses masuknya pendatang ke daerah zona hijau ini. Termasuk cara mereka mempertahankan status itu. Bukan hanya speedboat butuh BBM. Kami pun juga harus mengisi perut agar stamina tetap terjaga. Menunya sih sederhana, tapi menyantapnya sambil menyaksikan lalu lalang kapal jadi pembedanya. Melanjutkan perjalanan, sungguh kami sangat dimanjakan dengan eksotisme Sungai Mahakam. Momen dan lokasi menariknya susah rasanya disia-siakan untuk tidak diabadikan. Nah, ini dia. Kita memasuki kawasan wisata alam Kesohor, Batu Dinding. Menjulang tinggi sekira 80 meter. Membentang sepanjang 10 km di tepi bibir sungai. Layaknya dinding pembatas, dinding ini kokoh bagai gerbang selamat datang
bagi siapa saja yang melewati Mahulu melalui jalur sungai. Kita sampai di posko Ujoh Bilang. Ini pemeriksaan kedua sebelum kita sampai ke daerah Mahakamulu. Lagi-lagi guys, surat bukti non-reaktif rapid test kami diperiksa ketat di sini. Sudah sampai di beranda Mahakamulu, namanya Pelabuhan Ujoh Bilang. Ini lagi proses pemeriksaan data terakhir setelah melewati 3 pos. Ini pos terakhir di Pelabuhan Ujoh Bilang. Pak, ini terkait daerah Mahakamulu yang memang masuk dalam daerah hijau, termasuk salah satu daerah hijau di Kaltim. Jadi kita pengen tahu seperti bagaimana gambaran pengawasan dari arus keluar masuk warga yang masuk ke daerah Mahakamulu. Kalau untuk arus keluar masuknya itu memang kita mulai dari Mambok sampai ke sini harus periksa secara ketat itu. Misalnya ada yang tidak lengkap surat itu kadang dikembalikan, kalau tidak lengkap kan kadang dikarantina. Itu langsung prosesnya di 3 posko tadi itu Pak ya, tadi kita lewati sama 3 itu. Untuk segi pengamanan kami ada bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Satpol PP dengan Polri atau Polsek. Untuk pengamanan surat izin harus ada, Harus lengkap, ya. baru RDT atau rapid test harus ada. Ujoh Bilang merupakan kota kecil yang menjadi ibu kota Mahakamulu. Kotanya indah, bersahabat, dan ramah. Mahakamulu sendiri merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat 2012 lalu. Keesokan harinya, menjadi tujuan awal, kami mencari tahu bagaimana daerah ini bisa mempertahankan zona hijau satu-satunya di Kaltim. Kami menyambangi salah satu narasumber yang layak dipercaya. Kita cari tahu dari beliau apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh tim gerak cepat ini untuk meraih dan mempertahankan status zona hijau COVID-19 di Mahakamulu. Kami sejak dari bulan Januari akhir itu sudah diperingatkan kedepannya kemungkinan akan adanya bahaya pandemi COVID-19 ini. Kami membuat tim gerak cepat. Ya, kami melaporkan kepada Bapak Bupati atas instruksi dari Kementerian Kesehatan, setiap kabupaten diharapkan membuat tim gerak cepat. Kemudian kami segera melakukan koordinasi baik dengan lintas sektoral maupun dengan jajaran kami, yaitu rumah sakit dan puskesmas, untuk mempersiapkan hal-hal yang sifatnya preventif, promotif, kemudian juga persiapan kuratif, ya, dan juga mengadakan program-program untuk penanganan COVID-19 secara cepat. Kemudian upaya-upaya preventif, ya, pemberitahuan kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat melalui puskesmas dan jajarannya, ya, di semua kecamatan dan kampung-kampung mengenai bahaya COVID-19 ini. Jadi kami mengadakan tablet vitamin C
ya, kemudian tablet vitamin E dan vitamin B12 untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis, sehingga masyarakat di dalam 14 hari saat itu kami lindungi dulu pada saat awal kasus ini merebak, sehingga masyarakat itu mempunyai daya imunitas yang tinggi dengan supporting dari suplemen vitamin tersebut. Karena memang untuk mempertahankan zona hijau ini sangat berat, ya. Ibaratnya kita membendung angin. Ya, membendung angin ini kan susah ya, tetapi ya kita upayakan semaksimal mungkin, ya. Makanya kami tegas, kalau orang KTP luar, ya, apalagi dia berasal dari luar Kaltim, sekarang ini yang aturan terbaru sesuai dengan surat gubernur Kalimantan Timur, kalau nggak ada swab, kita tolak. Nah, itulah kenapa kita saat ini bisa dikatakan zona hijau, karena memang kita terutama fokus terhadap pengetatan perilaku perjalanan yang masuk ke kita. Kalau memang aman, silahkan masuk. Ya. Tapi kalau tidak aman, mending jangan. Gitu. Setelah mendapat penjelasan dari sisi medis dan teknis, kami perluas pemahaman dengan narasumber selanjutnya. Bagaimana sih peran DPRD Mahakam Ulu dalam mempertahankan daerah zona hijau COVID-19 ini? Iya, baik, terima kasih. Kami dari DPRD tentunya dalam mempertahankan zona hijau ini adalah tentunya mengikuti apa yang menjadi himbauan ataupun instruksi dari pemerintah daerah, ya. Jadi apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kami selaku lembaga DPRD memberikan dukungan sepenuhnya. Bahkan turun langsung ke masyarakat, ke posko-posko, ke kampung-kampung untuk memberikan juga pengetahuan terhadap apapun instruksi maupun himbauan dari pemerintah, supaya masyarakat ini memahami bahwa mempertahankan zona hijau atau tetap melindungi Kabupaten Mahakam Ulu ini tidak mudah. Nah, dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan DPRD ini kami lakukan dengan harapan zona hijau ini tetap bertahan sampai dengan berakhirnya pandemi ini nanti. Tak puas, kami pun menyambangi orang nomor 1 di Mahakam Ulu. Pak, ini terkait isu sekarang, ya. Sekarang ini kan semua secara global kita lagi ada di tengah pandemi COVID. Ya, kalau di negeri kita sendiri kan sekarang sudah masuk pada fase new normal, Pak. Yang menarik adalah Mahakam Ulu ini secara nasional dan secara Kaltim juga masuk zona hijau, Pak. Kami sudah merencanakan sesuatu, ada di pikiran gitu. Ketika Indonesia terjangkit wabah itu, maka kita akan melakukan sesuatu di Mahakam Ulu sehingga mudah-mudahan tetap aman. Gitu. Sudah menyusun program memblokir wilayah. Blokir artinya itu mengatur arus lalu lintas orang masuk dengan protokoler kesehatan yang ketat. Sebelum program-program protokoler kesehatan dicanangkan atau disampaikan dari pusat sana, kita sudah melakukan. Sudah duluan. Ya. Wah, inilah sinergitas yang luar biasa. Ditambah kesadaran hidup bersih dan sehat dari warganya. Pantas saja mereka tetap berstatus zona hijau. Beruntung, malam harinya kami dihibur oleh kesenian khas Mahakam Ulu, alunan Sape. Kami pun sempat menyicipi proses minang atau nyirih yang sudah menjadi kebiasaan warga. Rasanya
Pahit pedas, tidak nyaman. Tapi jika sudah terbiasa, ya terasa nyaman. Saatnya kembali. Seperti halnya alunan sape yang menghanyutkan, berat rasanya untuk meninggalkan tempat ini. Apalagi banyak yang belum kami eksplor. Apa daya, waktu kami terbatas. Tugas lain pun menanti. Kita harus mengingatkan lagi, daerah lain di Kaltim bisa mengikuti jejak Mahulu dalam menangani pandemi COVID-19 ini.